keluarga yang berantakan akan menghancurkan masa depan. Keluarga yang berantakan akan menghancurkan akan masa depan. Maka itu, ya, kita akan membentuk bersama-sama unshakable children. Unshakable children untuk kehidupan kita semuanya. Saya ingin memberitahukan bagaimana kita membuat unshakable children. Pertama, yang saudara harus ingat, sesuatu yang gratis yang diberikan untuk saudara. Mari angkat Bible saudara. Mari angkat Bible saudara. Ketahuan yang nggak bawa Bible. Saya hanya mau ngecek saudara bawa Bible atau enggak. Ya, bahwa firman Tuhan yang mana diberikan Allah untuk kita belajar secara gratis. Secara gratis sebagai fondasi yang harus ada di dalam kehidupan akan keluarga kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Efesus. Pak Andreas sudah menyampaikan akan hal ini sedikit minggu yang lalu. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Sebelum saya berbicara bagaimana orang tua, saya akan berbicara tentang anak lebih dahulu, ya, supaya anak juga mengerti. Ayat yang pertama dulu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian, haruslah demikian. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya, for this is right, sesuatu yang right, yang demikian. Ya, setiap anak-anak harus dengarkan akan hal ini. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayah ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia, supaya kamu bahagia. Panjang umurmu di bumi. Ayat yang keempat yang kita akan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ayat ini dikatakan bapak-bapak. Sebenarnya kenapa dikatakan bapak-bapak? Ada alasan teologinya dan ada alasan teologinya dan juga ada alasan budaya. Kalau kita menyadarin banyak sekali di dalam Alkitab banyak dipakai akan kata bapa, kata laki-laki, kata di mana nama daripada laki-laki ada di dalam Alkitab. Karena memang secara teologi bapa adalah suatu representatif daripada Allah untuk keluarga. Bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah ingin untuk membuat sesuatu. Ya, Allah memberikan suatu representatif, yaitu bapa menjadi kepala di dalam rumah tangga. Bapa diberikan sebagai suatu representatif ataupun wakil daripada Allah. Allah sendiri ada di dalam keluarga melalui kehidupan daripada bapa. Bapak-bapak katakan amin. Nah, itulah sesuatu alasan. Ya, alasan. Yang kedua yaitu alasan budaya. Memang laki-laki, ya, banyak disebutkan karena suatu budaya yang ada pada saat itu adalah budaya di mana laki-laki lebih menonjol, laki-laki lebih untuk dominan kalau saya boleh katakan. Maka dari itu dipakai akan nama laki-laki. Tetapi bukan laki-laki saja yang bisa membuat akan anak hati amarah, hati daripada anak itu menjadi marah. Bukan hanya sekadar bapak-bapak, kalau saya boleh katakan. Ibu pun juga bisa membuat hati daripada anak marah. Berapa banyak katakan amin? Kalau kita mungkin berpikir bahwa hanya daripada bapak-bapak yang membuat akan anak itu marah, maka dari itu kita mungkin berpikir, oh, ibu luput daripada hal ini. Jangan lupa saudaraku, pada saat saudara membentuk akan anak saudara, saat membuat masuk saya, membuat anak, ibu ikut andil, amin. Laki-laki tidak bisa hamil sendiri. Dan sudah terlanjur, 2 menjadi 1. Ya, saya senang sekali Dennis Rini pada satu saat mengatakan bahwa
bahwa dia katakan tidak ada divorce yang mana di antara mereka tidak ada yang bersalah. Dua-duanya bersalah. Dennis Rini mengatakan, divorce, tidak ada yang mengatakan divorce karena aku nggak salah. Divorce yang terjadi, yaitu dua-duanya salah. Saya nggak akan membahas akan hal ini, saya akan melanjutkan, waktunya nggak ada. Ya. Tetapi seperti apa yang kita baca, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah hati anak-anakmu. Saya nggak lebih jauh lagi. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan, yaitu bahwa ibu-ibu pun bisa membuat akan hati daripada anak-anak menjadi marah. Ya, saudara ingat akan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan Esau. Saya percaya Esau marah karena apa? Karena apa? Ibunya gak fair. Ibu yang gak fair. Ibu yang mendukakan akan hati daripada anak. Rebeka membuat akan hati daripada Esau panas. Membuat sesuatu pertengkaran antara Esau dan Yakub. Kenapa hal ini terjadi? Karena ibu yang tidak fair. Karena ibu yang melakukan kesalahan. Ibu yang mendukakan akan hati daripada anak. Maka dari itu firman Tuhan hari ini berbicara, kalau saya berbicara parents, mungkin saudara banyak melihat tentang bapak dan lain sebagainya, ibu pun juga termasuk. Ibu-ibu katakan amin. Di dalam kitab Ulangan, pasal yang kelima ayat yang ke-9, dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Firman Tuhan katakan, sebab aku, Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Maka dari itu saudara, sebelum kita berpikir terlalu dalam mengenai relationship, mau melakukan apa dan lain sebagainya, pikirkan akan ayat ini lebih dahulu. Pikirkan akan ayat ini lebih dahulu. Kenapa saya berbicara akan masa depan? Bahwa keluarga yang berantakan, masa depan mereka akan tidak ada. Karena apa? Karena keturunan yang dikatakan sampai keturunan yang keberapa di situ? Keturunan yang ketiga dan yang keempat. Sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Jangan kita terburu-buru. Di dalam segala sesuatu, mungkin pemikiran dan lain sebagainya, sebelum kita bertindak apa-apa, maksud saya kita di dalam bentrok suami istri dan lain sebagainya, sampai memikirkan akan hal yang lain, lihat akan hal ini. Kitab Ulangan mengajarkan kepada kita untuk kita melihat bagaimana dengan keturunan yang selanjutnya